Halo teman-teman. Hai, kenalin, nama aku Po. Di sini aku mewakili teman-teman aku untuk belajar bersama-sama dengan kalian mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kalian pasti tidak asing kan ketika mendengar kata Sriwijaya? Tapi bukan Sriwijaya FC klub sepak bola ya teman, apalagi Sriwijaya Airlines, melainkan Po akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya, seperti lokasi kerajaannya, lalu kehidupan ekonominya atau politik kerajaannya, sampai penyebab runtuhnya kerajaan hingga peninggalan dari kerajaan tersebut. Nah, untuk pembelajaran lebih lengkap ya, kita simak video berikut ini. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berdiri di Palau, Sumatera, Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara loh. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Letak pasti pusat kerajaannya masih menjadi perdebatan. Namun beberapa ahli menyimpulkan letaknya berada di tepik Telu Jambi dan ujung Zazira Palembang. Kerajaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar loh teman-teman. Daerah kekuasaannya hingga ke Lampung, Semenanjung Melayu, hingga Pulau Jawa. Wah, pasti kerajaan ini sangat berjaya ya pada masanya. Pendiri Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang merupakan panakluk hebat. Ia berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu di Jambi sekitar tahun 680 serta menaklukkan wilayah Bangka dan Lampung di wilayah selatan Sumatera. Secara sederhana, Kerajaan Sriwijaya sebenarnya adalah kumpulan kedatuaan yang dipimpin oleh Maharaja yang berpusat di Palembang. Dan model berpolitikan ini dikenal dengan nama Mandala. Mandala itu apa sih? Mandala adalah bentuk berpolitikan khusus yang mendominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara dengan menitikberatkan hubungan pasal daripada kekuasaan langsung. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 hingga 10 Masehi, terutama di bawah pemerintahan Raja Balaputradewa. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan agama Buddha di Asia Tenggara. Faktor utama keberhasilan Sriwijaya diantaranya yaitu karena letaknya yang strategis, penguasaan jalur, perdagangan maritim, dan hubungan perdagangan internasional. Berkat letaknya yang sangat strategis, kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan sangat pesat. Penduduk Sriwijaya yang mayoritas hidup di sektor perdagangan juga menjual barang dagangan yang termasuk komoditas berharga seperti emas, perak, dan sebagainya. Dalam perkembangan Kerajaan Sriwijaya, pada akhirnya dapat menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Namun, masa kejayaan kerajaan tersebut tidak dapat berlangsung lama-selamanya. Kerajaan ini mengalami kemunduran sejak Kerajaan Kolamanda melakukan penyerangan 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 yang membuat perekonomian Sriwijaya semakin melemah. Serangan ini diduga persaingan dalam perdagangan dan pelayaran antara kedua kerajaan yang bersaing dengan sangat ketat. Kejadian ini terjadi pada saat di bawah pemerintah Sri Sudarmadewa. Karena tidak terima atas kekalahannya, Kerajaan Sriwijaya akhirnya menyerang balik pada saat di bawah kepemimpinan Sri Marawijaya Tunggawarman, hingga pada akhirnya mengalami kemenangan. Nah, tadi kan udah bahas disebutkan beberapa pemimpin-pemimpin Kerajaan Sriwijaya dan kejadian apa saja yang terjadi pada saat di bawah kepemimpinan mereka. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lengkapnya, bisa dilihat di gambar berikut ini ya. Gambar ini menunjukkan nama-nama pemimpin dari Kerajaan Sriwijaya, dari yang pertama hingga yang paling akhir. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lengkapnya, teman-teman bisa mencari nama-nama tokoh tersebut dalam sumber lain, agar pengetahuan teman-teman bisa terus bertambah. Meskipun mengalami kemenangan setelah balas dendam, runtuhnya Kerajaan Sriwijaya tetap tidak bisa dihindari, karena perubahan kondisi geografis seperti pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai. Hal ini menghambat akses pelayaran yang menyebabkan terganggunya pasokan barang dan merugikan perekonomian kerajaan. Selain itu, pengaruh dari agama Islam yang mulai menyebar di Nusantara juga salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Wah, ternyata emang benar ya. Pepatah yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sama halnya dengan Kerajaan Sriwijaya yang sempat sangat berkuasa pada masanya, akhirnya tak runtuh juga. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya tersebut pastinya nggak hilang begitu saja. Kerajaan tersebut meninggalkan beberapa peninggalan-peninggalan yang bisa ditemukan hingga saat ini.
dan tersebar di beberapa wilayah di Nusantara. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas berikut ini. Nah, yang pertama ada Prasasti Telaga Batu. Bukti kebesaran Kerajaan Sriwijaya salah satunya adalah Prasasti Telaga Batu. Bukti bersejarah ini juga ditemukan di kota Palembang, tepatnya di daerah Kolam Telaga Biru. Pada prasasti tersebut terdapat kutukan terhadap orang-orang jahat di wilayah Kerajaan Sriwijaya maupun orang-orang yang tidak patuh terhadap pemerintah raja. Berikutnya ada Candi Muaro Jambi. Candi yang ditemukan pada abad ke-19 berada tepat di tepi sungai Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi diperkirakan dibangun antara abad ke-7 hingga ke abad 12. Di kompleks ini terdapat sekitar 110 reruntuhan candi yang kini belum semuanya dipugar. Nah, yang ketiga itu ada Candi Karangberahi. Candi Karangberahi adalah kompleks candi Hindu-Buddha yang terletak di sekitaran kawas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Peninggalan ini menandakan kehadiran Sriwijaya sebagai pusat keagamaan dan budaya pada masa lalu. Candi Karangberahi memiliki arsitektur khas Hindu-Buddha dengan stupa dan relief-relief yang menggambarkan cerita-cerita dan ajaran-ajaran agama Buddha serta dewa-dewi Hindu. Nah, yang keempat itu ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Candi ini diyakini sebagai bagian dari warisan peradaban Buddha dari masa Kerajaan Sriwijaya. Para ahli berpendapat membangun Candi Muara Takus diperkirakan dilakukan antara abad ke-4 hingga ke-11. Bangunan utama di kompleks Candi Muara Takus adalah stupa besar berbentuk menara. Selain itu, terdapat 4 bangunan candi berukuran besar, yaitu Candi Sulung, Candi Bungsut, Stupa Mahligai, dan Palangka. Nah, yang kelima ada Prasasti Palas Pasema. Prasasti ini ditemukan di tepi rawa desa Palas Pasema, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Prasasti ini terdiri dari 13 baris teks yang dituliskan dalam aksara Pallawa dengan bahasa Melayu kuno. Nah, yang keenam ada Prasasti Kedukan Bukit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini berisi catatan tentang berdirinya pemukiman di Palembang. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1920 di Kedukan, Bukit Palembang, Sumatera Selatan. Menceritakan tentang perjalanan suci Dapunta yang Sriwijaya Nasa, raja pertama Kerajaan Sriwijaya dari Minganga ke Palembang, mencatat kemenangan Dapunta Hyang dalam Perang Minangga, menunjukkan kejayaan militer Kerajaan Sriwijaya. Wah, tadi kita udah sama-sama belajar tentang Kerajaan Sriwijaya nih teman-teman. Mulai dari letaknya, kehidupan ekonominya, kehidupan politiknya, penyebab runtuhnya, hingga beberapa contoh peninggalannya. Semoga apa yang teman-teman sudah pelajari bersama-sama bisa diserap dan dimanfaatkan dengan baik ya. Terima kasih telah mau belajar bersama aku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.